Ahmad Dhani rencananya akan menggelar orasi di gedung MPR DPR pada hari ini bersamaan dengan aksi damai 212 yang digelar di Monas. Beredar kabar pentolan Republik Cinta Manajemen tersebut diciduk polisi sebelum menggelar aksinya. Hal tersebut ramai dibicarakan lewat pesan berantai di media sosial. Lewat pesan tersebut, nama Ahmad Dhani dinyatakan ditangkap polisi atas tuduhan makar. Selain Ahmad Dhani juga tercatat nama Eko serta Ratna Sarumpait. Meskipun begitu, belum ada konfirmasi baik dari Ahmad Dhani ataupun pihak terkait mengenai kebenaran pesan tersebut. Dan pemirsa, kita juga akan membahas penangkapan aktivis terduga pelaku makar dengan pengamat politik Sirajuddin Abbas. Selamat pagi Pak Abbas, apakah makar memang masih menjadi laten di negara kita, di NKRI? Halo. Pak Abbas, bisa dengar suara saya? Oh iya, halo. Iya. Apakah makar memang sudah menjadi laten saat ini? Saya kira belum tentu bahwa potensi itu ada, tetapi saya kira kalau soal penangkapan atau pemeriksaan terhadap beberapa aktivis termasuk Bu Rahmawati, Sri Bintang dan Ahmad Dhani, saya kira mungkin lebih ke sifatnya pencegahan. Bukan karena saya kira soal bukti mungkin polisi lebih tahu. Ya. Tapi saya kira memang antisipasi harus dilakukan karena bisa jadi kalau lihat rekod mereka dalam sejumlah peristiwa pertemuan publik, misalnya Dhani bicara apa dulu, terus Sri Bintang di YouTube ngomong apa juga gitu banyak, terus Bu Rahmawati juga saya kira cukup kritis terhadap pemerintah. Memang antisipasi polisi pagi ini terlihat mengagetkan gitu karena ini bagian dari skenario menjaga aksi hari ini atau kegiatan hari ini berlangsung damai. Dan jika memang ada sekelompok orang yang beresiko turut menyulut kemarahan publik lewat statement seperti yang pernah dinyatakannya sebelumnya, ya memang saya kira pantas untuk diantisipasi oleh polisi. Ya. Karena ini soal kemungkinan provokasinya yang mungkin juga saya kira jadi bahan pertimbangan utama. Ya. Soal makarnya sendiri apakah laten atau tentu saja polisi yang lebih tahu, tapi risiko itu selalu ada kan. Kapolri sebelumnya Pak Abbas juga sudah menyebutkan bahwa adanya bahaya penyusup atau penumpang gelap begitu ya dalam aksi-aksi yang sedang direncanakan dan saat ini sedang terjadi, dan saat ini pun di Monas juga sudah ada sejumlah orang yang mengusir mobil dari TV swasta begitu, dikhawatirkan akan sedikit memanas begitu situasi di sana. Apakah memang ini jawaban penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan dini hari tadi hingga pagi ini tadi, jawaban dari pernyataan Kapolri beberapa hari sebelumnya bahwa akan ada penumpang gelap? Apakah ini yang dimaksud penumpang gelap, Pak Abbas? Saya kira itu bukan jawaban menyeluruh, kalaupun itu jawaban, tetapi ini antisipasi Polri bahwa dilihat dari catatan sebelumnya, Ahmad Dhani bicara apa dan sekarang sudah dilaporkan ke polisi kan. Ratna Sarumpait juga, dan yang lain juga, itu Sri Bintang misalnya sudah sangat terbuka ngomong itu dan ada rekamannya gitu. Saya kira itu bagian dari antisipasi untuk memastikan acara hari ini berlangsung aman dan tidak menuai provokasi. Ya. Karena risiko itu selalu ada ketika ada pertemuan massa sedemikian banyak dari berbagai daerah, informasi yang itu mereka juga beragam. Jika ternyata ada yang menyulut api sedikit, itu bisa jadi ledakan, mungkin sekali. Nah, saya kira sebagai tindakan antisipasi itu sudah tepat dilakukan oleh polisi. Bahwa nanti tuduhan berikutnya, apakah mereka terkait dengan rencana makar atau tidak, kita belum dapat informasi yang lengkap dari kepolisian. Tetapi kalau terkait dengan usaha mengontrol situasi supaya tidak terjadi provokasi yang bisa menyulut amarah dan membuat kondisi pertemuan tidak terkendali gitu,
maka ini sebagai tindakan yang benar, terlepas dari apakah orang-orang yang sudah diperiksa ini terkait dengan rencana dari perkataan atau dari perbuatan mereka makar atau tidak. Saya kira polisi masih harus membuktikan itu lebih lanjut. Jika memang antisipasi, apakah memang harus ada kemudian panggilan ke, yang saya baca Pak Abbas, ada 37 surat panggilan berkop surat Polri begitu ya, yang sampaikan hari ini kepada mereka yang dijemput. Apakah memang harus sebanyak itu orang-orang yang diindikasi melakukan makar kemudian dijemput paksa? Mungkin belum tentu mereka karena makarnya, tetapi bahwa kalau mereka sudah pernah punya rekaman pernyataan dan cara mereka sebelumnya, saya kira polisi berhak punya punya cara penanganan sendiri terhadap kelompok-kelompok ini. Kalau soal makar itu kan memang harus dicek lebih jauh lagi, misalnya apakah mereka punya alat untuk menjalankan pikiran dan rencananya itu. Apakah mereka punya pasukan? Apakah mereka punya pembiayaan? Apakah mereka punya punya jaringan yang bisa memungkinkan rencana makarnya itu terjadi atau tidak? Itu harus dicek semua, apakah syarat-syarat itu terpenuhi apa tidak. Tapi kalau sekedar ungkapan saja, kalau sekedar pernyataan publik saja, itu hanya salah satu saja. Tapi kan kalau soal kebebasan berbicara kan nggak apa-apa gitu, sejauh itu misalnya tidak menyulut kebencian atau tidak mengajak orang untuk membenci pemerintah, menggulingkan pemerintah misalnya. Kalau hanya sebatas di diskusi, ya ada berdasarkan misalnya analisis mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menggulirkan dan mengajak massa dengan perangkat-perangkat penunjangnya, gitu, nah itu yang harus dianggap berbahaya, gitu. Sudah mungkin melakukan itu. Ya. Tapi kalau sekedar orang ingin cari panggung, misalnya cari bintang pamungkas, sudah terlama tenggelam gitu di politik, di akademisi juga. Ya. Apakah dia cuma cari panggung aja, cari perhatian kan? Ya, ya. Belum tentu cukup berbahaya gitu loh. Dia sudah lama melakukan itu sejak zaman Orde Baru di akhir tahun 90-an. Dia sudah biasa melakukan dan menyatakan itu, dan dengan begitu dia jadi bintang. Nah sekarang dia udah hilang, nah apakah dia cari panggung lagi? Ya. Apakah seberbahaya itu? Ya mungkin saja gitu, kalau seandainya di belakang itu dia punya sesuatu yang lebih besar untuk bisa menjalankan omongan-omongannya dia itu. Ya, sekali lagi jika saya mengquote istilah Anda tadi, ini merupakan sebuah antisipasi begitu. Antisipasi tapi kemudian membuat banyak masyarakat kita saat ini menjadi gelisah, menjadi insecure. Apakah ini tidak berlebihan, Pak Abbas? Saya kira kalau soal timing ya itu polisi lebih paham lah ya dengan strategi lapangannya. Kalau soal ketepatan waktu saat ini, misalnya ini sudah menjelang di acara di kegiatan di Monas hari ini. Dan jika seandainya mereka datang ke Monas, kalau mereka mendapatkan panggung di sana dan mengatakan lagi sesuatu yang sudah mereka katakan sebelumnya, ya siapa yang bisa menanggung resikonya kalau seandainya itu dibiarkan dan terjadi gitu. Ya. Kan lebih baik antisipasi. Ya. Nah kalau soal timing, memang saat ini sudah ada kesepakatan antara polisi dan penggerak massa ini untuk membuat peristiwa hari ini aman. Jadi resiko sekecil apapun, tentu saja saya kira polisi harus mengantisipasi. Jangan gambling dengan yang kayak begituan gitu loh. Ya. Pak Abbas, kita sama-sama masih ingat betul apa yang terjadi di tahun 98. Apakah Anda juga melihat saat ini akan ada upaya mengarah hingga ke sana? Enggak, ini berbeda sama sekali. Tahun 98 itu adalah ketidakpuasan politik, ekonomi, dan sosial secara sistemik terhadap perilaku pemerintah, terhadap perilaku presiden, dan terhadap perilaku aktor-aktor ekonomi dan politik. Ya. Widespread ketidakpuasannya. Kalau saat ini saya kira saya setuju dengan pernyataan Pak Safi Ma'arif. Ini ada sekelompok orang yang mencoba memaksakan kepada publik pandangan dan interpretasinya terhadap satu peristiwa.
Dan saya menganggap pernyataan MUI yang dibela oleh kelompok-kelompok itu hanya salah satu opini keagamaan saja, bukan kebenaran tunggal dari agama. Oke? Jadi, kalau mereka mencoba menggunakan salah satu penafsiran terhadap peristiwa itu yang bersumber dari MUI ini sebagai satu-satunya kebenaran yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, yang harus didengar oleh pemerintah, menurut saya ini udah offside, udah berlebihan gitu loh. Nah, saya kira seperti itu situasi saat ini. Jadi ada kelompok massa yang mencoba mempolitisasi situasi ini dengan menggunakan konteks interpretasi yang beragam ini sebagai alat untuk kerja mereka. Dan sekarang ingin menjadikan salah satu interpretasi dari MUI ini sebagai standar kebenaran untuk diikuti semua, bahkan dipaksakan kepada pemerintah. Jika ini, menurut saya ini agak berlebihan, jadi jauh sekali konteksnya dengan tahun 98. Kalau yang ini, Pak Abbas, jika yang kita terima kabarnya adalah Ibu Rahmawati dan juga Sri Bintang Pamungkas begitu ya, melalui video YouTube juga sudah banyak beredar apa yang pernyataan apa saja yang keluar dari mulut seorang Sri Bintang Pamungkas begitu ya. Salah satunya adalah menuntut adanya sidang umum MPR begitu. Padahal saat ini sangat jauh berbeda dengan masa Orde Baru di mana MPR tidak bisa memberhentikan seorang presiden melalui sidang umum MPR. Hanya melalui impeachment. Apa sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, apa yang mereka tuntut sebenarnya? Saya kira kalau Sri Bintang Pamungkas saya tidak paham ya. Dulu waktu di tahun 90-an saya sering dengar dan sempat bersemangat dengan ungkapan-ungkapannya itu. Ikut demo juga di tahun 90-an. Dan tenang dengan argumen-argumen Sri Bintang, Pak Amin Rais saat itu ya. Tapi belakangan saya tidak terlalu yakin bahwa yang diomongannya itu sesuatu yang bisa dipercaya dan punya otoritas akademik serta legitimasi seorang intelektual. Saya tidak melihat itu lagi saat ini. Dan tidak punya dasarnya apanya gitu loh. Dari sisi pemerintah Jokowi ini sudah sangat demokratis, terbuka, mendengarkan omongan pernyataan dan kepentingan publik, juga sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Apa maksudnya gitu? Saya kira semestinya diignore aja yang kayak begitu itu. Jadi kalau mungkin ya nggak usah dikasih panggung juga gitu, karena justru ketika dia diperhatikan secara ini lalu jadi bahan pemberitaan, malah Sri Bintang jadi ke tengah lagi, soalnya jadi perhatian publik lagi. Jika menurut Anda seorang Sri Bintang Pamungkas diignore saja, bagaimana dengan Ratna Sarumpait dan juga Rahmawati Soekarno Putri? Ratna Sarumpait kan orang panggung juga. Kalau Bu Rahmawati saya terus terang saya tidak tahu omongan-omongan dia, kecuali dia nangis kemarin meminta Ahok ditahan kan. Di luar itu saya tidak tahu. Saya kira saudari perempuannya lebih tahu. Bu Mega saya kira lebih tahu, dan Bu Mega saya kira lebih paham soal konflik atau perbedaan pandangan politik di internal keluarga Bung Karno ya. Kalau Bu Rahma saya nggak tahu. Tapi kalau Ratna Sarumpait, saya kira itu ekspresi seorang seniman saja begitu. Dia pemain teater senior, dia mungkin juga tidak terlalu kuat juga dari sisi analisis datanya maupun sumber-sumber informasi terkait politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini. Tapi bahwa dia sebagai seorang seniman teater senior yang pantas dihormati. Kalau dia punya ekspresi tertentu, tentu saja saya kira dia punya alasan sendiri ya. Tapi apakah dia misalnya punya means, punya alat, maksudnya punya biaya, punya pasukan, punya jaringan yang bisa dimobilisasi untuk bisa menjalankan proyek makar, saya tidak terlalu yakin gitu. Dari sisi itu. Tapi bahwa omongan-omongannya sering kritis terhadap pemerintah, iya memang benar gitu. Kita sering lihat di berita. Tetapi apakah sampai sejauh itu saya tidak tahu kalau itu. Baik, Pak Sirajuddin Abbas, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami dalam Breaking News.
Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI dan berencana untuk meminta dilaksanakan sidang istimewa oleh MPR ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Salah satu yang ditangkap adalah Rahmawati Soekarno Putri. Rahmawati dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Rahmawati, Altwin Rahardian, mengatakan Rahmawati saat ini sudah berada di Mako Brimob Kelapa II Depok. Rahmawati diamankan polisi dengan tuduhan makar karena dengan sejumlah tokoh lain akan menemui Ketua MPR untuk memberikan maklumat agar segera dilakukan sidang istimewa. Ahmad Dhani rencananya akan menggelar orasi di gedung MPR DPR pada hari ini bersamaan dengan aksi damai 212 yang digelar di Monas. Beredar kabar pentolan Republik Cinta Manajemen tersebut diciduk polisi sebelum menggelar aksinya. Hal tersebut ramai dibicarakan lewat pesan berantai di media sosial. Lewat pesan tersebut, nama Ahmad Dhani dinyatakan ditangkap polisi atas tuduhan makar. Selain Ahmad Dhani juga tercatat nama Eko serta Ratna Sarumpait. Meskipun begitu, belum ada konfirmasi baik dari Ahmad Dhani ataupun pihak terkait mengenai kebenaran pesan tersebut. Dan pemirsa, kita juga akan membahas penangkapan aktivis terduga pelaku makar dengan pengamat politik Sirajuddin Abbas. Selamat pagi Pak Abbas, apakah makar memang masih menjadi laten di negara kita, di NKRI?
Halo. Pak Abbas, bisa dengar suara saya? Oh iya, halo. Iya. Apakah makar memang sudah menjadi laten saat ini? Saya kira belum tentu bahwa potensi itu ada, tetapi saya kira kalau soal penangkapan atau pemeriksaan terhadap beberapa aktivis termasuk Bu Rahmawati, Sri Bintang dan Ahmad Dhani, saya kira mungkin lebih ke sifatnya pencegahan, bukan karena saya kira soal bukti mungkin polisi lebih tahu. Ya. Tapi saya kira memang antisipasi harus dilakukan karena bisa jadi kalau lihat rekod mereka dalam sejumlah peristiwa pertemuan publik, misalnya Dhani bicara apa dulu, terus Sri Bintang di YouTube ngomong apa juga gitu banyak, terus Bu Rahmawati juga saya kira cukup kritis terhadap pemerintah. Memang antisipasi polisi pagi ini terlihat mengagetkan gitu karena ini bagian dari skenario menjaga aksi hari ini atau kegiatan hari ini berlangsung damai. Dan jika memang ada sekelompok orang yang beresiko turut menyulut kemarahan publik lewat statement seperti yang pernah dinyatakannya sebelumnya, ya memang saya kira pantas untuk diantisipasi oleh polisi. Ya. Karena ini soal kemungkinan provokasinya yang mungkin juga saya kira jadi bahan pertimbangan utama. Ya. Soal makarnya sendiri apakah laten atau tentu saja polisi yang lebih tahu, tapi risiko itu selalu ada kan. Kapolri sebelumnya Pak Abbas juga sudah menyebutkan bahwa adanya bahaya penyusup atau penumpang gelap begitu ya dalam aksi-aksi yang sedang direncanakan dan saat ini sedang terjadi, dan saat ini pun di Monas juga sudah ada sejumlah orang yang mengusir mobil dari TV swasta begitu, dikhawatirkan akan makarnya itu terjadi atau tidak. Itu harus dicek semua, apakah syarat-syarat itu terpenuhi apa tidak. Tapi kalau sekedar ungkapan saja, kalau sekedar pernyataan publik saja, itu hanya salah satu saja. Tapi kan kalau soal kebebasan berbicara kan nggak apa-apa gitu sejauh itu misalnya tidak menyulut kebencian atau tidak mengajak orang untuk membenci pemerintah, menggulingkan pemerintah misalnya. Kalau hanya sebatas di diskusi ya ada berdasarkan misalnya analisis mereka ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menggulirkan dan mengajak massa dengan perangkat-perangkat penunjangnya gitu, nah itu yang harus dianggap berbahaya gitu, sudah mungkin melakukan itu. Ya. Tapi kalau sekedar orang ingin cari panggung, misalnya Sri Bintang Pamungkas sudah terlama tenggelam gitu di politik, di akademisi juga. Ya. Apakah dia cuma cari panggung aja, cari perhatian kan? Ya. Ya. Belum tentu cukup berbahaya gitu loh. Dia sudah lama melakukan itu sejak zaman Orde Baru di akhir tahun 90-an. Dia sudah biasa melakukan dan menyatakan itu, dan dengan begitu dia jadi bintang. Nah sekarang dia udah hilang, nah, apakah dia cari panggung lagi? Ya. Apakah seberbahaya itu? Ya mungkin saja gitu kalau seandainya di belakang itu dia punya sesuatu yang lebih besar untuk bisa menjalankan omongan-omongannya dia itu. Ya, sekali lagi jika saya mengquote istilah Anda tadi, ini merupakan sebuah antisipasi begitu. Antisipasi tapi kemudian membuat banyak masyarakat kita saat ini menjadi gelisah, menjadi insecure. Apakah ini tidak berlebihan, Pak Abbas? Saya kira kalau soal timing ya itu polisi lebih paham lah ya dengan strategi lapangannya. Kalau soal ketepatan waktu saat ini misalnya ini sudah menjelang di acara di kegiatan di Monas hari ini. Dan jika seandainya mereka datang ke Monas lalu mereka mendapatkan panggung di sana dan mengatakan lagi sesuatu yang sudah mereka katakan sebelumnya, ya siapa yang bisa menanggung resikonya kalau seandainya itu dibiarkan dan terjadi gitu. Ya. Kan lebih baik antisipasi. Ya. Nah kalau soal timing memang saat ini sudah ada kesepakatan antara polisi dan penggerak massa ini untuk membuat peristiwa hari ini aman. Jadi resiko sekecil apapun tentu saja saya kira polisi harus mengantisipasi. Jangan gambling dengan yang kayak gituan gitu loh. Ya.
Pak Abbas, kita sama-sama masih ingat betul apa yang terjadi di tahun 98. Apakah Anda juga melihat saat ini akan ada upaya mengarah hingga ke sana? Enggak, ini berbeda sama sekali. Tahun 98 itu adalah ketidakpuasan politik, ekonomi, dan sosial secara sistemik terhadap perilaku pemerintah, terhadap perilaku presiden, dan terhadap perilaku aktor-aktor ekonomi dan politik. Ya, widespread ketidakpuasannya. Kalau saat ini saya kira saya setuju dengan pernyataan Pak Safi Ma'arif. Ini ada sekelompok orang yang mencoba memaksakan kepada publik pandangan dan interpretasinya terhadap satu peristiwa. Dan saya menganggap pernyataan MUI yang dibela oleh kelompok-kelompok itu hanya salah satu opini keagamaan saja, bukan kebenaran tunggal dari agama. Oke? Jadi, kalau mereka mencoba menggunakan salah satu penafsiran terhadap peristiwa itu yang bersumber dari MUI ini sebagai satu-satunya kebenaran yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, yang harus didengar oleh pemerintah, menurut saya ini udah offside, udah berlebihan gitu loh. Nah, saya kira seperti itu situasi saat ini. Jadi ada kelompok massa yang mencoba mempolitisasi situasi ini dengan menggunakan konteks interpretasi yang beragam ini sebagai alat untuk kerja mereka. Dan sekarang ingin menjadikan salah satu interpretasi dari MUI ini sebagai standar kebenaran untuk diikuti semua, bahkan dipaksakan kepada pemerintah. Jika ini, menurut saya ini agak berlebihan, jadi jauh sekali konteksnya dengan tahun 98. Iya. Kalau yang ini, ya. Ya, Pak Abbas, jika yang kita terima kabarnya adalah Ibu Rahmawati dan juga Sri Bintang Pamungkas begitu ya, melalui video YouTube juga sudah banyak beredar apa yang pernyataan apa saja yang keluar dari mulut seorang Sri Bintang Pamungkas begitu ya. Salah satunya adalah menuntut adanya sidang umum MPR begitu. Padahal saat ini sangat jauh berbeda dengan masa Orde Baru di mana MPR tidak bisa memberhentikan seorang presiden melalui sidang umum MPR. Hanya melalui impeachment. Apa sebenarnya kalau dari pengamatan Anda, apa yang mereka tuntut sebenarnya? Saya kira kalau Sri Bintang Pamungkas saya tidak paham ya. Dulu waktu di tahun 90-an saya sering dengar dan sempat bersemangat dengan ungkapan-ungkapannya itu. Ikut demo juga di tahun 90-an. Dan senang dengan argumen-argumen Sri Bintang, Pak Amin Rais saat itu ya. Tapi belakangan saya tidak terlalu yakin bahwa yang diomongannya itu sesuatu yang bisa dipercaya dan punya otoritas akademik serta legitimasi seorang intelektual. Saya tidak melihat itu lagi saat ini. Dan tidak punya dasarnya apanya gitu loh. Dari sisi pemerintah Jokowi ini sudah sangat demokratis, terbuka, mendengarkan omongan pernyataan dan kepentingan publik, juga sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Apa maksudnya gitu? Saya kira semestinya diignore aja yang kayak begitu itu. Jadi kalau mungkin ya nggak usah dikasih panggung juga gitu, karena sedikit memanas begitu situasi di sana. Apakah memang ini jawaban penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan dini hari tadi hingga pagi ini tadi, jawaban dari pernyataan Kapolri beberapa hari sebelumnya bahwa akan ada penumpang gelap? Apakah ini yang dimaksud penumpang gelap, Pak Abbas? Saya kira itu bukan jawaban menyeluruh, kalaupun itu jawaban. Tetapi ini antisipasi Polri bahwa dilihat dari catatan sebelumnya, Ahmad Dhani bicara apa dan sekarang sudah dilaporkan ke polisi kan. Ratna Sarumpait juga, dan yang lain juga, itu Sri Bintang misalnya sudah sangat terbuka ngomong itu dan ada rekamannya gitu. Saya kira itu bagian dari antisipasi untuk memastikan acara hari ini berlangsung aman dan tidak menuai provokasi. Karena risiko itu selalu ada ketika ada pertemuan massa sedemikian banyak dari berbagai daerah. Informasi yang itu mereka juga beragam,
jika ternyata ada yang menyulut api sedikit, itu bisa jadi ledakan, mungkin sekali. Nah, saya kira sebagai tindakan antisipasi itu sudah tepat dilakukan oleh polisi. Bahwa nanti tuduhan berikutnya, apakah mereka terkait dengan rencana makar atau tidak, kita belum dapat informasi yang lengkap dari kepolisian. Tetapi kalau terkait dengan usaha mengontrol situasi supaya tidak terjadi provokasi yang bisa menyulut amarah dan membuat kondisi pertemuan tidak terkendali gitu, maka ini sebagai tindakan yang benar, terlepas dari apakah orang-orang yang sudah diperiksa ini terkait dengan rencana dari perkataan atau dari perbuatan mereka makar atau tidak. Saya kira polisi masih harus membuktikan itu lebih lanjut. Jika memang antisipasi, apakah memang harus ada kemudian panggilan ke, yang saya baca Pak Abbas, ada 37 surat panggilan berkop surat Polri begitu ya, yang sampaikan hari ini kepada mereka yang dijemput. Apakah memang harus sebanyak itu orang-orang yang diindikasi melakukan makar kemudian dijemput paksa? Mungkin belum tentu mereka karena makarnya, tetapi bahwa kalau mereka sudah pernah punya rekaman pernyataan dan cara mereka sebelumnya, saya kira polisi berhak punya punya cara penanganan sendiri terhadap kelompok-kelompok ini. Kalau soal makar itu kan memang harus dicek lebih jauh lagi, misalnya apakah mereka punya alat untuk menjalankan pikiran dan rencananya itu. Apakah mereka punya pasukan? Apakah mereka punya pembiayaan? Apakah mereka punya punya jaringan yang bisa memungkinkan rencana? Justru ketika dia diperhatikan secara ini lalu jadi bahan pemberitaan, malah jadi bintang, jadi ke tengah lagi, soalnya jadi perhatian publik lagi. Iya, jika menurut Anda seorang Sri Bintang Pamungkas diignore saja, bagaimana dengan Ratna Sarumpait dan juga Rahmawati Soekarno Putri? Ya, Ratna Sarumpait kan orang panggung juga. Kalau Bu Rahmawati, saya terus terang saya tidak tahu omongan-omongan dia, kecuali dia nangis kemarin meminta Ahok ditahan kan. Di luar itu saya tidak tahu. Saya kira saudari perempuannya lebih tahu. Bu Mega saya kira lebih tahu, dan Bu Mega saya kira lebih paham soal konflik atau perbedaan pandangan politik di internal keluarga Bung Karno ya. Kalau Bu Rahma saya nggak tahu. Tapi kalau Ratna Sarumpait, saya kira itu ekspresi seorang seniman saja begitu. Dia pemain teater senior, dia mungkin juga tidak terlalu kuat juga dari sisi analisis datanya maupun sumber-sumber informasi terkait politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini. Tapi bahwa dia sebagai seorang seniman teater senior yang pantas dihormati. Kalau dia punya ekspresi tertentu, tentu saja saya kira dia punya alasan sendiri ya. Tapi apakah dia misalnya punya means, punya alat, maksudnya punya biaya, punya pasukan, punya jaringan yang bisa dimobilisasi untuk bisa menjalankan proyek makar, saya tidak terlalu yakin gitu. Dari sisi itu. Tapi bahwa omongan-omongannya sering kritis terhadap pemerintah, iya memang benar gitu. Kita sering lihat di berita. Baik. Tetapi apakah sampai sejauh itu saya tidak tahu kalau itu. Baik. Pak Sirajuddin Abbas, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami dalam Breaking News. Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI dan berencana untuk meminta dilaksanakan sidang istimewa oleh MPR ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Salah satu yang ditangkap adalah Rahmawati Soekarno Putri. Rahmawati dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Rahmawati, Altwin Rahardian, mengatakan Rahmawati saat ini sudah berada di Mako Brimob Kelapa II Depok. Rahmawati diamankan polisi dengan tuduhan makar karena dengan sejumlah tokoh lain akan menemui Ketua MPR untuk memberikan maklumat agar segera dilakukan sidang istimewa.